Halo Perscaper, dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, pembahasan kali ini atau tutorial kali ini yaitu cara mengatasi alga pada aquascape atau alga tidak datang pada aquascape kalian. Nah, ini sebagai share buat kalian yang apa yang saya pernah ngalamin ya, agar supaya alga tidak datang pada aquascape kalian. Simak terus di tutorial kali ini. Oke kawan-kawan, di sini sementara atau di video ini sementara saya trimming ya atau gunting-gunting mouse-nya, dan di aquascape yang saya buat ini udah sekitaran 5 bulan lah, udah jalan 5 bulan, dan trimmingnya setiap minggu saya trimming. Nah, kenapa saya trimming ya tiap minggu? Karena setiap 1 minggu maksud saya, karena mouse-nya itu kalau tidak di trimming dia bisa menutupi hardscape ya pada desain kalian seperti itu. Agar supaya biasanya kalau trimmingnya udah lebat banget itu berdampaknya kalau kita trimming terlalu banyak atau udah terlalu lebat. Biasanya kalau kita trimming terlalu banyak itu biasanya mouse-nya 2 atau esok harinya dia akan hitam atau berwarna kuning-kuning seperti itu ya. Warna kuning lah seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk melangkah trimming ya seminggu sekali. Kalau dia udah tumbuh lebat harus di trimming lagi. Jadi mengatasi warna mouse-nya itu tidak berubah menjadi warna hitam dan warna kuning seperti itu. Ini sebagai tips untuk menjaga mouse ya. Mouse yang kalian desain pada aquascape kalian seperti itu. Oke kawan-kawan, kita bahas di topik paling utama ya, yaitu cara mencegah alga pada aquascape seperti apa. Nah, poin pertama yaitu saya akan bahas mulai dari cahaya ya, yaitu cahaya itu menerima atau memberi nutrisi pada tanaman-tanaman pada aquascape seperti itu. Nah, cahaya ini berpengaruh banget buat tanaman aquascape. Dan jika berlebihan, cahaya itu akan menyebab alga akan timbul pada tanaman aquascape atau di aquascape kalian seperti itu. Kalau pengalaman saya memberi cahaya pada aquascape saya ini, yaitu sekitaran satu hari itu 8 jam. Jadi 8 jam itu bahagi 2. Jadi setengah hari 4 jam, setengah hari juga 4 jam. Biasanya saya nyalain lampunya dari jam 8 sampai jam 8, 9, 10, 12 saya matiin. Jadi jam 4 sore saya nyalain lagi seperti itu. Sampai pokoknya 8 jam itu harus dibagi 2. Dan untuk proses matinya lampu sekitar 3 jam atau 2 jam pasang lagi seperti itu ya. Nah, di sini tahap kedua yaitu maintenance atau kebersihan pada tank aquascape kalian. Nah, kebersihan di tank kalian itu harus minimal seminggu 2 kali ganti. Dan proses pembersihannya seperti video ini. Digosok-gosok kotoran-kotoran yang menempel pada kaca agar supaya alga itu tidak numbuh pada kotoran-kotoran yang nempel pada kaca seperti itu. Dan pembahasan ketiganya tadi kan kedua, nih sekarang saya bahas yang ketiga. Yang ketiga itu ikan pada aquascape. Jadi jangan berlebihan ikan pada tank aquascape kalian, karena aquascape itu berdominal pada desain dan tanaman atau sejenisnya ya. Jadi ikan itu sebagai pelengkap doang. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kalau kebanyakan ikan pada aquascape kalian? Karena kotoran ikan itu jika berlebihan dalam tank kalian, nah itu akan menimbul alga pada aquascape kalian seperti itu. Dan keempat yaitu sifon. Nah, sifon ini sangat bermanfaat buat menyedot-nyedot kotoran yang berada pada menyelip-nyelip di tanaman aquascape. Biasanya di moss itu ada kotoran-kotoran ya, kotoran debu yang suka nempel di dalam moss ya atau tanaman aquascape kalian. Nah, seperti ini saya menyedotnya menggunakan selang water pass ya, biasa di toko bangunan itu ada, bisa kalian beli berapa lah, itu sangat murah ya.
Dan di sini cara sifonnya seperti itu, ditepuk-tepuk dulu baru disedot kotoran-kotorannya. Bisa ketarik, bisa dibuang seperti itu ya. Cara kelima yaitu memberi pangan pada ikan. Jadi kita memberi pangan pada ikan aquascape yaitu secukupnya aja. Jadi jangan berlebihan juga. Lebih baik sedikit tapi habis ya. Karena kalau kita berlebihan memberi makanan pada ikan, biasanya itu pangan yang tidak habis, disitulah akan terjadi numbuhnya alga. Seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini kita lanjut ke tahap ke-6 yaitu proses pergantian air. Nah, di sini saya ganti airnya hanya 50%. Nah, kenapa 50%? Karena bakteri baik pada aquascape ini sudah berada dalam aquascape ini. Jadi tidak saya ganti seluruhnya seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu saya menggunakan air ini yaitu air sumur ya. Air pump juga tidak masalah. Nah, air sumur itu biasanya saya, misalnya hari ini saya mau ganti air. Nah, 2 hari sebelumnya saya udah nampung airnya agar supaya pH air pada akuarium nanti atau aquascape kalian masukin udah stabil seperti itu. Jadi air yang lama dan air yang baru itu jadi stabil airnya. Biasanya pH air dan pH air dari sumur atau air pump itu berbeda-beda. Jadi cara mengatasinya agar stabil yaitu proses diamkan air 2 hari minimal atau semalam ya, agar supaya pH air itu stabil seperti itu sebelum kalian masukin dalam tank aquascape kalian. Ya, ini saya melakukan ini tuh saya berbagi share buat kalian itu cara yang sudah saya alami agar supaya alga itu tidak numbuh pada aquascape kalian. Kalau kalian menggunakan cara lain tidak jadi masalah, agar supaya yang penting tidak numbuh alga pada aquascape kalian seperti itu ya. Oke kawan-kawan, kita masuk ke tahap ke-7. Nah, ke tahap 7 ini yaitu saya sebutkan yaitu tim OB. Nah, biasanya disebut tim OB itu tukang bersih-bersih yang berada pada aquascape ini. Nah, tim OB itu seperti apa? Yaitu seperti udang, keong, dan ikan moli ya. Nah, biasanya 3 jenis ikan ini bisa ditemuin di toko akuarium terdekat. Nah, di keong yang saya masukin dalam tank ini yaitu keong tanduk dan udang-udang ceri dan ikan moli juga. Nah, biasanya 3 jenis hewan ini biasanya mereka pemakan alga. Jadi membantu kita juga untuk merawat aquascape pada tank kalian seperti itu. Ini saya berbagi share buat pengalaman saya. Oke kawan-kawan, kita masuk ke tahap yang ke-8 yaitu memberi pupuk pada aquascape kalian. Nah, kenapa memberi pupuk ini sangat penting buat aquascape kalian? Agar supaya tanaman yang berada pada aquascape kalian itu cepat subur seperti itu ya. Nah, biasanya kalau pupuk yang berlebihan yang kita memberikan pada aquascape kalian, biasanya itu akan numbuh alga. Nah, di sini hanya secukupnya saja. Misalnya tank kecil
atau tank besar, bisa lihat petunjuknya dalam botol tersebut. Oke kawan-kawan, itu aja tips dan cara yang saya share buat kalian, semoga bermanfaat. Next time.